Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai
hidup menerpa. Masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kami nyatakan syukur di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya bukan satu kebetulan kami berada di rumah. Engkau yang memiliki langkah kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini oleh karena kasih dan anugerah Allah. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan, sehingga kami dapat menikmati anugerah dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji menyembah kepada Allah kami yang hidup, Allah semesta alam, Allah yang melukiskan dari setiap rencana dan kehendak yang besar di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri, menyatakan pujian dan penyembahan kita di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
sempurna. Kami ada oleh karena anugerah Allah. Engkau yang menguduskan kami dari segala kesalahan dan dosa. Ajar kami tetap setia kepadamu, tetap berada di hadirat-Mu setiap saat Tuhan, supaya langkah kehidupan kami tidak salah jalan, supaya kami tidak tertipu oleh jahatnya iblis, tetapi pikiran dan hati kami tertuju kepada hadirat-Mu, kepada kebenaran firman-Mu yang kami rindukan selalu setiap hari. Berbicaralah terus kepada kami lewat hati nurani kami yang paling dalam. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa mengingatkan, yang menguatkan, yang meneguhkan. Karena Engkau ada Roh Allah Bapa kami yang sendiri, yang kami sembah, yang kami sanjungkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur di hari ini. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami bersatu hati buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berkati roda pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Dan kuasa Allah bekerja buat roda pemerintahan yang sedang bekerja saat ini. Roh Allah turut campur tangan di dalam menghadapi setiap wabah penyakit khususnya maupun masalah-masalah perekonomian negeri ini. Tuhan, Engkau melawat negeri kami Indonesia. Terlebih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, yang bersandar kepadamu. Engkau berkati dalam nama Yesus. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Dan kami percaya lawatan Allah mengalir. Walaupun ada batas di dalam kehadiran jemaat-Mu, tetapi saat mereka memuji dan menyembah kepada Allah baik di gereja maupun di rumah, lawatan Allah terjadi. Yes, kami percaya Roh Allah melingkupi semua orang yang mau berada di hadirat-Mu. Memberkati juga Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Pelihara dengan kesehatan, kekuatan. Kami percaya berkat perekonomian jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau bersamaku di dalam
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku serahkan hidup ini, mari murnikan Tuhan. Kita sama-sama mengatakan Engkau selalu hidup, dan kami mau melaksanakan kehendak dan rencana Allah. Berbicaralah terus kepada kami, ya Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan hidup kami adalah milik Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tak akan meninggalkan kami sedetik pun. Bapa di surga, terus genapi rencana Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hidup kami hanya sementara. Kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk boleh hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk kami memuliakan nama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Engkau, dan hidup yang berdampak bagi sekeliling kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar firman Tuhan yang akan kami dengar, firman Tuhan ini terus akan membuat hidup kami terus melangkah maju bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan boleh banyak belajar Tuhan tentang firman Tuhan, dan kami boleh tahu Tuhan bahwa hidup kami ini terus dipimpin oleh Tuhan, dan kami akan terus belajar
mengasihi Engkau ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, dan Tuhanlah yang menjadikan kami tempat kami berlindung. Bapa di surga, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu terus menguasai kami, dan khusus hamba-Mu ya Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Layakkan terus Tuhan kami, hamba-Mu khususnya, sucikan dan kuduskan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan saat ini untuk memberkati kami semua yang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa Bapak Ibu sekalian? Ya, mudah-mudahan suaranya masih jelas terdengar ya. Karena ini sudah double cover semua nih. Double cover, kita ikutin protokol dulu sementara saat ini. Kita percaya bahwa dengan masa-masa begini terus kita akan lebih mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita tidak pernah berpikir bahwa sampai terjadi seperti ini, tetapi inilah yang di dalam kita mau pelayanan dalam hidup ini, Tuhan terus mengerjakan di dalam rencana yang luar biasa. Ya, ini mic-nya agak kurang bagus ya, jelas ya? Jelas ya, sorry ya, soalnya ini nggak biasa pakai begini. Oh iya, kena helmnya ini saudara ya. Seperti yang disampaikan pada ibadah minggu yang lalu, bahwa topik hari ini kita memang belajar tentang bagaimana pada si jahat atau si devil atau si setan itu kita akan pelajari pada hari ini khususnya. Nah, saudara mungkin pernah dengar lagu hidup ini adalah suatu kesempatan ya, yang pengarangnya baru beberapa minggu yang lalu panggil Tuhan. Nanti kita nyanyi Gusti. Tapi saudara tahu nggak, lagu hidup ini adalah suatu kesempatan ini juga dinyanyikan oleh iblis. Mungkin nggak kamu kepikir ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk mencari mangsa. Saudara, Tuhan juga kasih kesempatan buat iblis masih ada bekerja saat ini. Dan kita tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kesempatan yang diberikan bagi kita beda dengan iblis. Kesempatan kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tapi kesempatan diberikan oleh iblis, karena iblis masih diberikan waktu sampai pada waktunya dia harus mengalami yang namanya masuk di dalam kekekalan neraka itu. Dan saat ini pun iblis mempergunakan kesempatannya itu untuk membinasakan, untuk mencuri, untuk membunuh manusia. Dia tidak bekerja keras, kesempatan diberikan oleh Tuhan dia kerja. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita mau belajar ya, dengan topik saat ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis ya. Nah, kesempatan itu artinya apa? Pada umumnya adalah suatu peluang ya. Wah, ini ada suatu kesempatan bisnis misalnya. Ini ada kesempatan nih, ada peluang, ada kesempatan. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan ditulisnya itu dalam bahasa Yunani adalah topos. Topos itu artinya suatu tempat ya. Kalau kita belajar topografi, ilmu topografi ya, dari bagaimana suatu mengenai suatu daerah, tempat. Nah, di dalam firman Tuhan kita baca hari ini Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Bisa ditampilkan kalau misalnya ada ditampilkan di LCD, Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Sorry, ini aslinya kena. Saya arahkan dulu sebentar. Ya,
Sebenarnya saya ingin salah satu seorang untuk bisa membacakan, kan hari ini kita agak banyak baca firman Tuhan. Kita kasih waktu 30 menit ya. Efesus 4 ya, ayat 26 dan 27 akan saya bacakan dulu ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah mentahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, di ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tadi saya jelaskan kalau kesempatan itu ada suatu peluang. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Yunani dikatakan suatu topos. Topos adalah suatu tempat. Nah, terjemahan di dalam yang bahasa Inggris, King James Version itu dikatakan neither give place. Jangan berikan tempat kepada iblis. Gak ada tempat buat iblis. Jangan kasih tempat. Nah, di dalam terjemahan yang lain, leave no such room atau foothold. Jangan kasih ruang, jangan kasih tempat pijakan buat si iblis itu. Sekali dia masuk, saudara kasih tempat, walaupun tempat itu kecil, dia akan mengobrak-abrik iman kita. Dia akan mengobrak-abrik hidup kita. Hidup kita yang harusnya sebagai gambaran anak-anak Tuhan akan dirusak. Begitu kita kasih kesempatan, kita kasih peluang, kita kasih tempat sekecil apapun, di situ iblis akan langsung bekerja dengan luar biasa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Mungkin kita berpikir, kita kan orang yang percaya, kita kebal. Artinya kita pasti dilindungi Tuhan. Ya, Tuhan memproteksi kita. Firman Tuhan katakan Tuhan membentengi kita. Tuhan Yesus selalu membentengi kita. Tetapi bukan berarti saudara sebagai orang yang percaya tidak akan bisa jatuh dalam dosa, tidak akan bisa diserang oleh iblis. Masih bisa kalau kita beri kesempatan. Kalau kita tidak beri kesempatan, iblis itu tidak bisa ngapa-ngapain. Firman Tuhan katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, hanya mengaum-ngaum, mencari mangsa yang bisa ditelannya. Kalau kita lengah, kalau kita beri kesempatan, di situ iblis masuk. Hati-hati, jangan lengah. Mungkin percaya, mungkin merasa seperti orang yang sudah diberkati, sudah dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita lupa. Banyak contoh dalam firman Tuhan, orang-orang yang sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang pakai Tuhan, tetapi akhirnya dia juga jatuh karena beri kesempatan kepada iblis. Ya, mungkin sudah tahu cerita tentang bagaimana Daud kan diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tapi bisa jatuh karena dia beri kesempatan iblis itu masuk ke pikirannya. Bagaimana dengan Ananias Safaria? Ananias dan Safira itu juga orang-orang yang cinta Tuhan, tetapi pada saat dia beri kesempatan, iblis masuk untuk dia serakah dengan harta, dan dia merencanakan rencana jahat. Waktu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia sisihkan yang lainnya. Dia bilang ini itu semua itu, padahal masih ada yang lain. Nah, disitulah dia memberikan kesempatan sehingga jatuh. Ya, jadi jangan saudara merasa sudah sebagai orang percaya maka aman. Hati-hati, karena iblis senantiasa dia akan bekerja keras untuk menyerang kalau saat kita lengah, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat iblis itu ada banyak gelar, saudara ya. Saya catat di sini. Ini maaf, ini nggak enak ya, karena saya mau mengicapoti gini. Ya, iblis itu ada banyak berapa gelar. Saya catat di sini ada sekitar 18. Ada 18 gelar iblis, saudara. Mari saya catat. Iya. Dia bisa disebut sebagai si jahat. Dia bisa disebut sebagai si pembunuh manusia. Dia bisa disebut sebagai pembinasa, pencuri. Ya.
pendusta, bapak segala dusta, ilah zaman ini, penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, si penggoda, lawan, pendakwa saudara-saudara di dalam kitab Wahyu, musuh, dan sebagai si pencoba, sebagai singa, sebagai naga besar, si ular tua, dan penyesat. Ini gelar-gelar daripada si iblis atau setan di dalam firman Tuhan katakan di sini. Ada banyak gelar, ya. Jadi rupanya iblis ini luar biasa nih. Job desk-nya ini luar biasa, ya. Jabatannya banyak. Jadi kita harus hati-hati yang namanya dengan si iblis atau setan ini. Karena apa? Dia banyak mempunyai strategi-strategi, saudara. Strategi iblis ini sungguh luar biasa. Ya, karena dia itu kayak orang perang, ya, seperti orang perang. Nah, kalau orang mau menyerang sesuatu, pasti yang diserang adalah titik lemah, ya. Kalau dalam peperangan pasti titik lemahnya di mana? Itu yang diserang. Ya, di dalam hal dunia, apalagi dalam dunia bisnis yang udah mulai yang udah mulai kasar ataupun yang sudah mulai jahat, dia akan serang titik lemahnya di situ, saingannya di mana, dijatuhin, ya. Nah, itu strategi untuk kita mau menyerang. Dan iblis pun juga sebenarnya tahu, dia tahu juga, dia cari titik-titik lemah kita itu di mana, itu yang diserang, saudara. Celah apa yang dipakai oleh iblis supaya kita itu jatuh. Nah, saya ada beberapa catat di sini, ada beberapa celah. Ya, yang pertama adalah jelas pasti pada saat kita tidak berdoa. Begitu kita tidak berdoa, jam doanya nggak ada, itu iblis mulai masuk. Ini satu celah, ya, celah yang sangat bagus bagi iblis. Karena kalau kita tidak berdoa, tentu hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai renggang. Ya, hubungan dengan Tuhan kita sudah mulai renggang. Di situ titik lemah kita. Hati-hati, ya. Oleh sebab itu makanya pada saat murid-murid Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanya pesan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena di situ iblis akan menyerang kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berdoa, maka iblis akan menyerang. Gampang sekali. Kenapa? Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita tidak ada relasi dengan Tuhan. Kita lemah. Ya. Nah, yang kedua, apa celah yang membuat kita bisa jatuh? Adalah iri hati. Ya. Saudara tahu, iri hati akan juga membuat kita akan hancur, kita akan jatuh, diserang oleh iblis. Bagaimana Saul dan Daud? Pada saat Daud berhasil dalam peperangan, dia disanjung orang banyak, dipuji-puji, diarak kelilingnya. Tetapi begitu Saul melihat Daud begitu, timbul iri hati. Kenapa dia itu? Dan sejak saat itu Saul menaruh iri hati kepada Daud. Sejak saat itu juga iblis terus memecah kepada si Saul ini untuk sampai jatuh. Dan ternyata berhasil, saudara. Iblis. Saul pun sebagai raja Israel yang pertama mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tidak happy ending, tapi ending yang sangat menyedihkan. Karena apa? Dia buka celah, dia buka kesempatan, adalah iri hati. Hati-hati, saudara, dengan iri hati ini. Ini akan merusak hidup kita, saudara. Iri hati itu merupakan adalah orang yang saat kita nggak suka, ya, nggak suka ataupun hati kita panas kalau lihat orang lain berhasil. Begitu ada orang lain yang berhasil, aduh, kita mulai rasa panas, kita mulai iri hati. Ya, beda dengan contoh sebagai motivasi, tetapi pada saat kita melihat orang itu berhasil, lalu kita mulai iri dan kita mulai benci, kita mulai nggak suka, hati-hati, iblis di situ sudah mulai masuk.
ya, akan membuat kita akan rusak. Hati kita tidak ada damai sejahtera pada saat kita timbul iri hati itu. Di dalam Perjanjian Lama pun juga ada seorang yang iri hati sampai dia harus mati. Adalah Kain dan Habel. Pada saat Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi tidak diindahkan oleh Tuhan. Begitu Habel mempersembahkan kepada Tuhan, Habel persembahannya diterima. Di situ dikatakan Kain mulai panas hatinya dan iri hatinya. Dan Tuhan katakan, hati-hati, iblis sudah di depan kamu mereka. Tetapi Kain tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia tetap marah, dia tetap iri hati sampai dia akhirnya membunuh Habel adiknya. Karena apa? Iri hati. Iblis menggunakan sifat iri hati ini sebagai senjata yang sangat ampuh. Ya, kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara nggak bisa tahu. Yang namanya dalam keluarga itu pun juga bisa timbul iri hati, kakak iri sama adiknya, adik bisa sama dengan anaknya. Ya, di dalam saudara begitu, di dalam lingkungan pekerjaan juga gitu. Kita bisa iri hati dengan orang-orang dalam satu lingkungan pekerjaan. Kenapa dia kok bisa dipakai ya? Bos aku dia nggak naik gaji terus pokoknya dia naik jabatan. Iri hati. Di dalam gereja iri hati ada nggak? Ada, saudara. Hati-hati. Itu kita iri hati. Iblis masuk merusak hati kita, yang hati yang penuh damai sejahtera itu menjadi hati yang penuh dengan kebencian dan di situlah letaknya dari kita jatuh. Yang ketiga, celah apa yang dipakai oleh iblis adalah kesombongan. Kita tahu bahwa Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa orang yang congkak hatinya itu menjadi musuh Tuhan. Tetapi tidak sadar bahwa kita sering merasa sombong, menilai diri kita lebih tinggi dari yang sebenarnya. Orang sombong kadang-kadang dia lupa bahwa dirinya itu seperti apa, tapi dia tertutup mata rohani bahwa dia merasa lebih daripada segalanya. Orang yang sombong adalah menganggap bahwa orang lain juga lebih rendah. Kesombongan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Iblis, Lucifer jatuh karena kesombongannya dia. Ya, Lucifer itu juga seorang malaikat. Iblis yang sekarang itu dulu malaikat, dia melayani Tuhan dan dia dapat jabatan lumayan, dapat jabatan yang tinggi di sana. Tapi karena jabatan yang tinggi dia sombong, dia mau menyamai Allah. Tuhan nggak suka itu, maka dia dibuang. Nah, manusia mau sombong seperti apa? Jujur kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita sudah merasa sombong. Sombong rohani ada juga. Merasa kita lebih rohani pada si A, kita lebih rohani pada si B. Lu malu anak kemarin mau nasihatin saya apaan? Gitu. Hati yang rendah hati itu yang Tuhan suka. Tapi orang yang congkak, Tuhan firman Tuhan katakan itu saya nggak suka dan itu menjadi musuh Tuhan. Jangan kita jadi sombong, apalagi sombong rohani. Jangan sekali-sekali, karena itu mendekat kebencian dari Tuhan. Celah yang keempat apa saudara? Adalah dendam ataupun marah yang berlarut-larut. Nah, iblis paling senang juga ini. Kalau ada orang yang suka marah, dendam, dipendam terus, marahnya disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, sampai nanti bertahun-tahun. Dia dendam dengan si A, dia dendam dengan si B. Rasul Paulus menasihatkan, coba kita lihat dalam 2 Korintus ya, kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Sampai dengan 11. Ya, ini adalah bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaatnya di Korintus yang suka cekcok, berantem terus nih jemaat di Korintus. Ya, jemaatnya berantem di Korintus. Nah, saya bacakan ayat 10-nya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di dalam Kristus, supaya apa?
iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Pada saat kita marah, pada saat kita dendam, pada saat kita berantem atau sebagainya, nah celah itu dipakai oleh iblis. Dia akan ambil keuntungan bagi orang-orang yang marah, orang-orang yang dendam, orang-orang yang mempunyai sakit hati. Ini yang akan dipakai oleh iblis supaya tidak ada damai sejahtera pada orang itu. Kalau kita berikan celah itu hati kita, kita simpen yang namanya kemarahan itu terus berlarut-larut, maka disitulah iblis terus menggerogotin damai sejahtera kita. Makanya dalam ayat yang tadi pertama kita baca dalam Efesus 4 tadi ayat 26 dan 27, karena ayat 27 itu jangan beri kesempatan kepada iblis, itu ada konteksnya dengan di atas. Jangan sampai kita simpan amarah kita sampai matahari terbenam, kita harus bereskan. Ya, karena di dalam sebenarnya ini di dalam Yahudi itu mereka itu ada jam-jam doa, ya, sehari berapa kali doa, dan mereka pada waktu malam mau berdoa kepada Tuhan, syaratnya adalah satu, bereskan dulu semuanya, baru bisa berdoa. Bereskan semua apa yang ada di dalam hidup ini. Mungkin dia ada marah dan ampuni, lepaskan pengampunan, ampuni, gak bisa. Kalau tidak mengampuni sampai matahari muncul lagi, doanya gak dijawab, isinya begitu. Ya, jadi ini firman Tuhan jelas katakan, celah yang keempat adalah bagaimana jangan sampai kita menyimpan amarah, dendam. Kalau kita simpan itu, iblis masuk saja. Celah yang masuk, kita buat tidak ada damai sejahtera. Celah yang kelima lah, saudara. Nah, ini celah yang kelima adalah contohnya di Ananias dan Safira yang saya sampaikan tadi. Dia merencanakan sesuatu yang jahat. Ya, pada saat Ananias dan Safira menjual tanahnya untuk dipersembahkan kepada, di situ mereka sudah berencana, berdua bersepakat merencanakan yang jahat. Kita bilang aja yang ini yang laku, sisanya kita simpan. Rencana yang jahat di dalam hati ini juga dipakai oleh iblis. Kesempatan, ya, saat kita menimbang-nimbang rencana jahat, kita mulai berpikir-pikir, pikiran kita di sisi-sisi masuk dan keluar. Ayo, terus kasih dusta-dusta yang baru, terus mata rohani kita akan digelapkan. Sehingga di sini setan pun sebagai fungsinya sebagai motivator, kasih motivator, sebagai sponsor ya, kasih supaya supaya kita menggulkan rencana-rencana jahat itu. Jangan beri kesempatan pada ini. Pada saat saudara merencanakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, stop. Tidak ada tempat bagi engkau iblis. Iblis menyerang lewat hati dan pikiran saudara. Dari pikiran kita dan hati kita, disitulah iblis mulai masuk. Kalau kita berani mengatakan no, tidak pada iblis, maka dia nggak bisa mengerti. Tapi kalau kita yes, dia masuk. Ya, situ sifatnya pada si iblis. Kemudian celah yang berikutnya itu apa? Adalah hati yang kosong. Hati yang kosong. Ya. Kita lihat di dalam Matius 12 ya, kita baca ya, Matius 12 ya. Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Saya bacakan, ya kita ketemu ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, cari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula,
Demikian juga akan berlaku atas angkatan jari. Saudara, hati yang kosong. Siapapun kita, kalau kita membiarkan hati kita kosong, ya, maka iblis akan menjadikan tempat, ya, kembali lagi footstop, menjadi suatu place, suatu tempat tinggal. Karena hatinya kosong, ya, ya. Jadi bukan satu yang diajak, tapi malah dikatakan tadi sekelompok, segerombolan akan dijadikan kampungnya di situ, saudara. Hati yang kosong. Kalau kita mau masuk ke rumah, kalau rumah itu sudah ada isinya, tentu kita nggak akan istilahnya itu, oh ini nggak ada pemiliknya. Tapi kalau ada rumah kosong, nggak ada pemiliknya segala macam, lagi itu orang bisa masuk. Nah demikian juga ini hati yang kosong. Hati yang kosong ini Tuhan pakai, bukan Tuhan, saudara, ya, iblis yang akan mau masuk dalam di situ sebagai suatu celah yang bagus, ya, celah yang bagus. Kenapa? Kalau hati yang kosong itu nggak ada isinya apa-apa. Terus bagaimana supaya hati kita nggak kosong? Ya, makanya diisilah hati kita. Isilah dengan yang namanya dengan sukacita. Isilah dengan namanya janji-janji Allah. Ya, kalau ada waktu, kita baca aja deh supaya kita tahu, ya. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kemudian Amsal 17 ayat 22. Biasanya kalau bisa baca ini biasanya dapat ayat ini. Amsal 4 ayat 23 kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, isi hati kita dengan kewaspadaan. Kalau kita waspada, tahu, ini ada iblis nih. Ini bukan suara Tuhan ini suara iblis nih, membisikkan bahwa kita ABC yang tidak berkenan di Tuhan. Ya. Nah di situ kita harus isi dengan kewaspadaan. Amsal 17:22. Ya, kita baca Amsal 17 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengganggu. Hati kita diisi dengan sukacita. Kalau ada hati dengan sukacita, iblis tidak bisa masuk. Udah di sini, hati kita. Satu kamar kita isi dengan sukacita. Satu kamar kita isi dengan kewaspadaan hati kita. Kamar berikutnya kita dalam macam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 11. Apa bilangnya? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji Tuhan kita simpan dalam hati kita. Hati kita nggak kosong. Satu kamar kita isi dengan janji-janji Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu dengan janji Tuhan? Baca firman tentunya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, ya kita nggak tahu janji Tuhan seperti apa. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, janji Tuhan apa? Masuk kan dalam hati kita. Kita isi hati ini. Lalu baca Amsal 4. Kembali lagi Amsal 4 ayat dengan 20. Apa yang harus kita isi lagi hati kita ini dengan Amsal 4 ayat 20? Amsal 4 ayat 20 saya bacakan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan di lubuk hati apa? Adalah nasihat-nasihat daripada orang-orang rohani kita. Perkataan-perkataan nasihat dalam firman Tuhan kita simpan dalam hati kita sebagai senjata kalau nanti mau iblis mau menyerang. Ya, karena pada saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus gak kasih kesempatan. Dia cuma dengarkan pada firman. Ada tertulis, karena tahu ada firman Tuhan. Pada saat iblis mau menyerang kita, celah-celah itu iblis mau membisir,
kita ada firman Tuhan, ada tertulis, sehingga kita aman, ya. Dan yang penting satu lagi adalah dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini hati kita harus bisa dengan ini. Yohanes 15 ayat 5. Apa yang harus kita isi dalam hati kita? Yohanes 15 ayat 5. Akan saya baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ada Kristus di dalam hati kita. Itu yang paling penting. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, ada Roh Tuhan dalam hati kita, ada Allah yang ada dalam kita, iblis gak akan bisa masuk, saudara. Hati kita nggak kosong, sudah isi semua kamar. Iblis mau masuk kemana? Tidak ada tempat. No place for the devil. Nggak ada tempat, sedikit pun kita nggak kasih bagi dia, karena semua udah terisi. Hati kita nggak kosong, tapi terisi dengan hal-hal yang positif tadi itu, hal-hal yang Tuhan berikan bagi kita, janji-janji, perkataan nasihat atau Roh Tuhan, dan sukacita, kewaspadaan. Maka Tuhan akan terus melindungi kita. Tuhan terus memproteksi kita. Tetapi ingat, bukan berarti kita tidak akan bisa jatuh. Kalau kita lengah, kalau kita beri kesempatan bagi iblis, sedikit aja dia akan masuk, saudara. Hati-hati, jangan beri kesempatan. Firman Tuhan hari ini katakan, jangan beri kesempatan pada iblis. Tidak ada tempat, tidak ada kamar, tidak ada tempat untuk berpijak sedikit pun bagi iblis. Adalah dengan misi hati kita, dengan hal yang tadi kita baca firman Tuhan. Saudara, ingat, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Dia menggunakan waktu-waktu yang sudah sangat dekat ini makin gencar untuk menyerang anak-anak Tuhan, supaya makin banyak orang yang ditarik menjadi dia, pengikutnya dia. Tapi kalau Tuhan mengingat kita pada pagi hari ini, agar kita jangan beri kesempatan bagi iblis, agar kita terus mendekatkan kepada Tuhan, karena Tuhan terus akan membela kita. Dia akan terus mendidik kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita benar-benar kepada Tuhan, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sekedar singa yang mengaum-ngaum saja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kesempatan diberikan pada siapa saja. Kita diberikan kesempatan dalam hidup ini untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Dan kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kali. Dia akan terus berjalan. Tapi kita harus hati-hati. Iblis pun juga menggunakan kesempatan itu untuk mencari celah-celah untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan agar kita jangan beri kesempatan kepada iblis.
setitik apapun, sekecil apapun, kita harus tegas katakan tidak kepada iblis. Jangan sampai kita didustai, ditipu daya oleh iblis, tetapi kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, akrab dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Karena dengan disitulah kita mau tahu bahwa ini adalah bukan dari Tuhan, tapi ini dari iblis. Kita peka untuk hal itu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kami agar kami tidak memberi kesempatan kepada iblis, tapi kami benar-benar hidup oleh karena Tuhan. Hidup kami adalah benar-benar oleh anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus melingkupi kami. Kami perlu dengan Engkau ya Tuhan sebagai kekuatan kami, kotak yang akan melindungi kami terus daripada serangan-serangan si jahat ini. Karena kami terus dalam hidup saat ini adalah peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, dan Tuhan sudah menang, dan Tuhan sudah mengatakan mau itu, dan kami percaya kemenangan itu juga milik buat kami juga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.